Halo semua, tiap tahun teman-teman kita yang Muslim selalu berkata haram mengucapkan Selamat Natal. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau membagikan kesempatan buat teman-teman semua untuk mengucapkan Selamat Natal juga untuk Pak Haram yang setiap tahun sudah rajin memberikan Selamat Natal kepada kita. Ya, linknya sudah saya taruh di kolom live chat ya buat teman-teman yang mau masuk ya. Silakan masuk. Ini udah ada Pak Ras yang masuk. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Ras. Jadi pertama saya mau juga selamat Natal buat teman-teman semua. Oke, kita udah ada pemasukan Pak Ras. Kita ngobrol sama Pak Ras ya. Halo, shalom Pak Ras. Shalom Pak. Halo, shalom. Selamat Natal ya, Pak. Ya sama. Selamat Natal juga Pak. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mungkin mengalami Natal ini baru 2 kali nih Pak sama ini. 2 kali? Oh. Iya, 2 berarti kali baru ini. Nih Pak, baru Kristen Pak? Saya baru belum lama, baru 2 kali ini. Sebelumnya ya saya sih seorang Muslim. Atau dari mana Pak? Ya, dari Muslim Pak. Dari Muslim. Bahkan dulu saya seorang Muslim yang kuat lah ibarat kata. Tapi saya sering ya mungkin Tuhan Yesus menjamah diri saya ini dengan berbagai cara, dengan berbagai lingkungan pekerjaan saya juga, terus di media juga yang saya terima dengan akal sehat saya gitu Pak. Terutama channel-channel ceritanya Pak? Diceritain Pak. Ya saya sih sebelumnya juga saya sering dari awal. Ceritanya saya ini mohon maaf Pak kalau tersendat-sendat, soalnya jaringan ini lagi tidak mendukung nih Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, santai aja kita Pak. Ya sebelumnya juga saya waktu di Muslim sering lihat channel-channel tanpa ragi ini gitu loh Pak. Ya channel-channel yang lainnya ini tentang kekristenan ya, saya terima di akal sehat saya kok masuk logika banget gitu. Dibandingkan kayak channel-channel Islam kayak yang lain tuh kayaknya nggak masuk akal lah tentang sejarah tentang sejarah tentang apapun. Itu saya lihat channel tanpa ragi gitu, baik itu sejarah maupun tentang kerohanian itu ternyata bisa masuk akal gitu. Ditambah dengan di lingkungan saya gitu, dan tanda-tanda saya masuk Kristen juga udah ada dari sejak kecil sebenarnya. Makanya saya udah pandangan keluarga saya itu saya udah dianggap beda gitu. Udah dianggap bedanya gimana? Beda kan gini, saya kan dari kecil itu sering gaul sama anak-anak Kristen di gereja, sering main gitar-gitaran kayak gitu. Nah sedangkan orang tua saya ini kan berbasis keagamannya kuat, tokoh Muhammadiyah gitu. Ini agak berisik nih Pak ya, soalnya di tempat kerja maaf aja nih. Nggak apa-apa Pak, Natalan biasa Pak, kita rame-rame Pak, biar seru. Nah, jadi orang tua saya itu udah menilai saya itu ya anak sesat lah gitu dari dulu, karena saya pergaulannya sama anak-anak Kristen. Kadang-kadang kalau sedangkan kan saudara-saudara saya kan 11 bersaudara, mereka aktivis agama semua gitu loh. Cuman saya yang dianggap badung gitu. Emang saya juga dulu kalau secara ini gitu badung Pak, sering pernah yang namanya minum-minuman, yang namanya narkoba gitu. Saya berbagai perjalanan hidup itu udah saya alami, yang namanya saya masuk Islam radikal kayak NII, Negara Islam Indonesia, seperti itu sudah saya alami. Dan ya ibarat kata akhirnya saya hancur gitu. Hubungan saya dengan keluarga juga hancur gara-gara masuk organisasi seperti itu. Terus karir saya kerja juga hancur. Terus saya cerai sama istri yang dulu juga
hancur, berantakan. Tapi itu sebelum masuk Kristen kan Pak? Sebelum jadi Kristen kan? Itu sebelum jauh. Kalau saya masuk Kristen saya 2000 Maret Pak, bulan Maret 2019. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? Ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kalau waktu saya masuk NII, organisasi itu tahun 2000-an lah. 2000 sampai 2004 itu. Terus yang bikin Bapak ambil keputusan apa Pak? Oke, saya mesti murtad, masih ini di sebuah percetakan sablon itu Kainas gitu. Dia itu si istrinya itu ini gereja gitu, dia ini apa ya namanya itu petugas gereja gitu. Nah, saya itu sering disuruh nyanterin anaknya kalau hari Minggu ke gereja. Ketika saya masuk ke lantai 4, saya dengar khotbah itu merasa masuk di akal gitu Pak. Saya nggak sampai selesai pun saya nggak pernah pulang. Jadi setiap nganterin saya ikutin sampai selesai, lihat khotbah pendeta itu. Oh, ada yang beda dalam hati saya itu, ada beda. Ternyata kok ini sangat sejuk, masuk akal, masuk logika gitu. Sedangkan kalau ceramah-ceramah orang Islam itu menghujat, mengharamkan gitu ya, mendoakan, kadang mendoakannya, tapi sih nggak semuanya juga, cuman kan hampir kebanyakan seperti itu. Jangankan menghujat lain agama, menghujat satu agama pun sering gitu antara golongan mereka. Nah itu yang saya nggak habis pikir. Terus akhirnya lambat laun setelah itu saya ditawarin, ditanya, kenapa kamu kok nggak pernah selalu pulang siang? Ini saya suka dengerin khotbah dulu Ci, kata saya. Emang kamu tertarik dengan khotbah itu? Ya sangat tertarik, kata saya. Terus saya menawarkan dibaptis. Boleh kan saya dibaptis? Nah, kata si Ci, ya pikir-pikir aja dulu, sebab perpindahan keyakinan itu bukan main-main. Gitu Pak. Main-main. Terus yang dialami setelah masuk Kristen itu gimana Pak? Ya itu ada berbagai kegundahan, berbagai galau lah ibarat kata saya itu. Tapi lambat tahun saya akhirnya menawarkan diri untuk dibaptis. Akhirnya saya dibaptis bulan Maret di daerah Bogor bersama teman-teman gitu. Jadi saat pun ada sesuatu yang kejadian yang begitu mengharukan ketika saat itu di atas langit itu, ketika saya melihat keluarga saya melambaikan tangan kayak gitu. Jadi saya merasa sukacita aja Pak. Merasa sukacita. Terus saudara-saudara tahu Bapak murtad gitu, mereka gimana responnya? Kalau saudara saya setahu saya, tahunya saya masih aktif di NII, di teroris seperti itu. Jadi dia udah menganggap saya itu di luar jalur radikal. Dia belum tahu saya masuk Kristen. Belum. Sampai sekarang belum tahu. Sekarang belum. Tapi andainya pun tahu ya, apalagi saya kayaknya pasti lebih kayaknya tidak terima juga. Saya kan misalnya sama keluarga itu karena saya masuk teroris itu Pak, masuk ya itu Islam radikal seperti itu. Kena Densus 88 maksudnya Pak? Ya. Bapak kena Densus 88? Enggak juga, saya enggak dalam artian aliran organisasi NI yang saya anut bukan seperti ngebom seperti itu Pak. Jadi underground secara halus gitu, pencucian otak. Jadi setiap mahasiswa ramai saya kasih ayat dengan sebuah daulah kenegaraan. Jadi situ tugasnya seperti itu, bukan saya bawa bom itu, ini bukan. Dan ini organisasi yang saya masuk itu kan berbasis yang itu punya pesantren Al Zaitun di Indramayu itu Pak.
Oh, sama kayak Saifuddin Ibrahim dong, kalau nggak salah ya? Nah, tuh, ya persis banget. Saifuddin Ibrahim Al-Zaitun, Pak. Sama, ya, Hmm. ya. Saya zaman-zamannya Saifuddin Ibrahim masih di sana juga, itu. Oh, berarti itu terkenal sekali ya? Iya, Terkenal itu sekali kan. ya, itu sarang teroris ya, itu sarang NIDI ya, di situ ya? Tapi pemerintah baik dari zaman-zamannya SBY, Gus Dur itu dulu kan itu berdirinya itu waktu lengsernya Orde Baru itu muncul Al Zaitun itu. Tapi banyak pejabat-pejabat Oh, negara kayak Albe Murdani waktu dia bertugas di BIN juga tidak pernah diselidik apa meskipun diselidik itu NII tapi nggak sampai sekarang nggak tercium hebatnya begitu itu oh, hebatnya nggak tercium karena dia hmm, berbasisnya pendidikan gitu hmm, programnya pendidikan. Jadi yang undergroundnya di lapangan. Jadi sumbangan duit yang di lapangan itu dana hasil infak, hasil zakat itu didistorin ke sana buat membangun dana pendidikan. Yang dibawa disedot tenaganya, pikirannya, hartanya, hmm, waktu gitu. hmm, ya, ya. Jadi bahasanya saya bukan radikal, teror, bom bukan. Ya Bukan baris underground. depan, baris Ya, belakangnya ya, berarti ya? ya bukan seperti itu. Karena ya pimpinan saya juga dulu menganjurkan jangan sampai ada kekerasan seperti ngebom seperti itu. Emang instruksinya seperti itu. Jadi udah bukan Hmm, zamannya lagi kita NI ini. Jadi apa ya? Yang dia kan ininya Kartosuwiryo dulu Pak. Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, hmm, pimpinan hmm, langsungnya Kartosuwiryo. Jadi udah nggak zaman lagi sistem kekerasan. Tapi secara underground pelan-pelan main ayat. Dulu mahasiswa banyak yang masuk kayak UI, Universitas Pancasila, kayak itu dan saya yang bagian sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya sebenarnya itu, apa sih, Pak? Kan itu Indonesia udah emang mayoritas Islam. tujuannya itu emang dia mau mendaulahkan negara Islam, tapi secara ekspansi dia memakai ayat di Al-Quran di surat apa ya Ibrahim terus surat An-Nur. Jadi menurut pemikiran mereka kalau sesuai dengan ayat itu bahwa Indonesia ini kan ber apa ya ini dengan jalur katulistiwa ada di tengah-tengah non blok gitu. Jadi nanti Hmm, Islamnya akan di Indonesia gitu. Tapi bukan dengan secara kekerasan lagi. Kalau secara perang fisik kan itu zaman dulu katanya. Sekarang udah sistem jalur pendidikan lewat jalur hmm, pendidikan. Tapi jalur pendidikannya begini, kita mau di bawah ini underground mencuci otak. Mereka masuk. Setelah masuk kan anak-anaknya mereka ditikahkan. Sudah ditikahkan, anak-anaknya itu disuruh kuliah di sana di Al Zaitun, gitu Pak. Tapi ada yang hmm, jadi guru, ada yang jadi ustazah di sana. Ya seperti Pak Saifuddin Ibrahim lah, gitu. hmm, hmm, Gitu. Dia jalurnya udah bukan sistem. Jadi beda sama yang radikal yang kayak di Makassar, kayak di Sulawesi itu yang di Jawa Timur lain lagi itu beda-beda lagi kayak Abu ya kayak siapa yang Imam Samudra kayak gitu udah lain jalur Pak. Lain grup ya itu ya? Lain lagi jalur. Gitu. Oh, Ini berarti banyak ya? banyak Pak, banyak banget, Hmm. Pak, terus banget. masih ini, Pak, kan Indonesia negaranya udah mayoritas Islam kan? Terus bedanya sama negara Islam tuh apa emangnya? Hmm, ya ada mayoritas ya kan begini mungkin kan mereka ini Indonesia ini kan mayoritas Islam. Mereka Hmm, menginginkan seperti pohon kelapa gitu Pak sesuai dengan surat Ibrahim itu tadi. Jadi kalau akarnya kelapa, daunnya kelapa, batangnya kelapa ya akarnya juga harus kelapa. Kan kalau umatnya hmm, muslim, negaranya Indonesia, masa saya hukumnya Pancasila nggak sesuai buat mereka gitu. oh, mau mau mendirikan syariat Islam bener-bener gitu ya? Iya,
Gitu. Itu kan tekannya dulu Kartovirjo seperti itu. Jadi mungkin ya karena menurut mereka kan suatu dakwah yang namanya khalifah kekhalifahan itu kan udah habis di Turki itu terakhir. Ottoman. Ya Ottoman itu dah. Itu setelah itu jangan mungkin akan melanjutkannya di Indonesia gitu Pak. Oh. Terus Indonesia ini ini Pak. Aduh tadi mau nanya apa jadi lupa ya. Terus kan sekarang ini kan kita punya contoh nih, ada Suriah sama Afghanistan nih yang sekarang nih. Ya. Udah jelas itu hancur berantakan tuh. Dengan bisa bilang kan dia itu kan mau mendirikan negara Islam juga kan. Dan kenyataannya tuh negara hancur berantakan. Apakah mereka nggak ngeliat itu Pak? Nggak sadar gitu kalau misalnya dengan begitu caranya bisa jadi begitu? Kalau Suriah, Afghanistan itu kan ininya sistemnya kan perang fisik. Fisik. Itu. Jadi yang diterapkan NI yang saya itu bukan seperti itu gitu. Jadi dia ini pendidikan, jalur pendidikan dan ekonomi dan pendidikan begitu. Jadi penyalahan yang namanya ya yang namanya pertanian kayak gitu. Jadi semuanya di program. Oke Pak, kita sambut teman-teman yang lain dulu ya. Ini ada Abu Emen nih. Oke, Pak. Halo Abu Emen. Oh keluar, putus kayaknya. Ada bajigur gue. Ya, halo bajigur gue. Dinyalain dulu mic-nya. Halo bajigur gue. Dipencet unmute. Unmute. Halo bajigur gue. Bisa dinyalakan mic-nya? Oke, kita ke Abu Emen dulu. Halo Abu Emen. Halo. Halo. Dipencet. Wah ini suaranya putus-putus nih. Unmute. Bisa dinyalakan mic-nya? Feedback. Oke, kita ke Pak Andi dulu deh. Halo Pak Andi. Abu Emen dulu. Ya, halo Abu Emen. Halo. Ya, halo. Halo, shalom. Ya, shalom. Ini Pak Andi, silakan Pak Andi. Ada yang ingin disampaikan? Nggak, biasanya saya hanya lihat YouTube-nya aja, nggak pernah live. Ini baru nyoba live. Oh, baru nyoba live? Iya. Bro Tamparagi. Ya, halo Pak Abu Bro Emen. kedengaran. Oh, Pak Emen. Ini kayaknya lagi. Kedengeran? Ya, tapi suaranya nggak bagus Pak, putus-putus Pak. Oke, kita ke Pak Andi dulu deh. Ya, silakan Pak Andi. Apa yang disampaikan Pak Andi? Ya nggak apa-apa, saya ikut-ikut YouTube-nya, saya merasa kok memang harus pinter ngomong lah ke orang lain, kalau enggak susah untuk masuk. Iya. Udah berapa lama Pak ikutin channel Tanpa Ragi Pak? Wah, udah lama, campur aduk semua channel saya ikutin. Oke. Mumpung kesempatan lagi ini Pak, lagi ada di sini, ada masukan apa Pak? Lang, wis urung. Kalau bisa bahas sesuatu yang lagi hot aja. Sesuatu yang lagi hot, politik gitu berarti? Ya nggak harus politik, ekonomi apa yang lagi hot, sekalian dibahas juga tentang berhubungan dengan keagamaan juga. Yang lagi hot mah ya itu Pak Harom. Hah? Apa?
Pak Harom lah yang lagi hot sekarang, lagi viral Pak Harom kan, yang lagi Iya, dibahas. iya ini Pak Harum nih tiap tahun kasih kita Iya. ucapan selamat Natal. Pak Ini Andi mau silakan Pak Andi ucapan selamat Natal Pak Andi untuk Pak Haram. ini momennya Pak Harom. Ya, selamat Natal untuk yang merayakannya. Untuk Pak Haram nggak dikasih ini selamat Natal Pak. Ya, ya untuk Pak Haram juga lah. Ini kan ceritanya kan ini apa ya? Kita bertuhan jangan beragama. Jadi Oke. jangan menyerang agama lain, ya jangan menyerang Tuhan lain. Tapi Pak ini sih tahun ini mending agak ada peningkatan, beda dengan tahun-tahun kemarin. Ya tahun ini MUI udah bilang nggak haram ya. Iya, cuman MUI Sumatera Utara doang. Ya. Ya, oke, kita ke Umam TV. Halo Umam TV, Shalom. Halo, Shalom. Halo. Halo. Halo, kedengeran enggak? Kedengeran. Oke. Ya, silakan Bang. Ya, selamat Natal ya buat semuanya. Terima kasih. Ya, semoga damai Natal selalu menyelimuti kita semua ya. Ini Bang Umam udah ini belum? Udah murtad belum? Belum. Kapan? Jangan tanya itulah. Yang penting. Iya. Ya nanti kalau misalnya kalau udah kasih tahu aja ya. Seperti abang tadi loh. Bertuhan itu jangan beragama. Ya udah cukup ya. Bang, terima kasih. Oke, makasih Bang Umam. Ya, makasih. Untuk mengucapkan shalom. Shalom. Ya, Bajigur ya sekarang. Bajigur gue udah bisa ini belum? Ya, silakan Pak. Shalom. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Bajigur. Hai. Iya, ini temanya cukup menarik ya. Apa haram untuk mengatakan selamat Natal bagi umat yang merayakannya. Wah, begitulah emang dari dulu waktu zaman Jepang ketika dia mau masuk pintu gerbang ya. Jadi emang begitu sih. Lagu lama dikumandangkan lagi setiap tahun yang dimana apa hubungannya sama Jepang, Pak? Apa hubungannya sama Jepang? Iya kan, memang dari dulu waktu zaman Jepang ketika dia mau masuk pintu gerbang banyak polisi bersenjata berwajah garang kan. Itu dia. Bapak Umar Bakri. Oh. Bapak Umar Bakri. Takut bukan kepalang. Itu dia, jadi ya emang lagu lama sih ya. Selalu dikumandangkan setiap tahun waktu menjelang hari raya Natal, terus ya sampai setiap tahun dikeluarkan fatwa baru di mana mengatakan selamat Natal itu haram, tidak boleh mengenakan baju-baju Natal, topi Natal gitu loh. Jadi ya nggak heran gitu loh. Dan sebagai saya sebagai pribadi saya gitu ya, pengikut Yesus ya saya nggak peduli dia mau mengharamkan. Nggak ada untungnya, nggak ada bedanya, nggak ada pengaruhnya gitu sama saya mau mengharamkan, mengeluarkan fatwanya beratus-ratus kali nggak nggak ngaruh sama saya gitu. Jadi ya saya hanya bersukacita merayakan Natal di mana Natal itu adalah kudus. Ya, kita mengenangkan bahwa di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan ya, gitu loh. Jadi ya bersukacita. Jadi nggak untuk melihat-lihat yang kayak begini-beginian sih. Ya itu nggak ada arti lah. Itu nothing malah, not exist.
Ya, mungkin Bapak mau kasih komentar ini, Pak. Ini ada komentar dari yang Muslim minimalis ini namanya nih. Ini yang tadi kan saya kasih ini ya, kasih pengumuman ya. Terus ada Muslim minimalis tulis begini nih. Kenapa lu maksa Muslim mengakui Yesus Tuhan lu? Padahal Muslim nggak pernah memaksa lu mengakui Nabi Muhammad. Kenapa lu tersinggung kalau Muslim nggak mengakui Yesus Tuhan? Padahal Muslim sama sekali nggak tersinggung kalau lu nggak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Ya, mau dikasih komentar gak ini, Bang? Kenapa lu maksain Muslim mengakui Yesus itu Tuhan? Lah siapa yang maksain? Aduh, halunya tingkat dewa nih halunya. Ya, siapa gini, yang memaksain? Saya seneng gitu, langsung saya pin kayak gini. Ini kayaknya terbalik deh, kayaknya deh. Iya, maksudnya ya ampun Tuhan Yesus, kenapa lagi ada yang ngomong-ngomong gitu? Kenapa maksain? Kenapa lo nyembah? Kenapa ini? Ya lu aja. Gue mah kepercayaan gue lakum dinukum waliyadin gitu kan. Jadi ya mau gimana agama lu. Ya jangan ngurusin agama gue. Lu sendiri yang ngutip-ngutip Torah. Di kitab lu yang ada nabi-nabi Torah. Ya kan, sedangkan lu ajarannya 700 Masehi sesudah Yesus meninggal kan. Jadi siapa yang KW, siapa yang original ya itu 500 tahun setelah ini kan. Jadi artinya ya bisa dibilang kalau di akal logika ya siapa yang original, siapa yang KW gitu loh. Nah KW ini udah KW ngakunya original lagi yang paling bener. Aduh. Iya. Maaf, ini ada ini ya, idola saya nih Pak Abu Emen. Aduh, shalom Pak Abu Emen, apa kabarnya? Waduh. Pak Abu Emen sudah lama tak bersuah. Sekali bersuah ditampar lagi. Pak Emen, iya. Gimana kabarnya Pak Emen? Masih ada kah? Halo Pak Emen. Ini sih ada sih Abu Emen, tapi nggak ada suaranya, kecil suaranya apa gimana? Halo, shalom. Kedengaran suara saya? Tanpa lagi. Ya, Pak merdu sekali. baca selawat dulu, Pak. Masih inget aja nih Pak Abu Emen. Iya lah, suaranya khas. Mau ganti nama apa aja, suaranya khas itu. Ya, ini ya terserah yang punya channel Pak Abu Emen, gimana mengizinkan saya atau tidak kan begitu. Kalau tiba-tiba langsung saya ini, wah ntar di ban lagi, aduh modal. Iya kan, itu kekuasaannya Pak Tamparan. Boleh mau sholawat, tapi nanti dibilang lagi kita mencuri sholawatnya kata. Oh iya bener, jangan nanti diklaim lagi. Jangan itu lagi hot itu, nanti dibilang penistaan. Lagi diklaim, dibilang kita mencuri sholawatnya. Padahal Pak Bajigur udah sering sholawat tuh. Makanya aku ngeri sekali, jangan antar ini lagi ada apa-apa lagi di. Jangan. Jangan deh, jangan. Channel yang ini sih yang ini udah besar. Iya. Aduh, Pak Abu Emen ini, ini adalah idola saya nih, fans berat nih, hebat nih. Ya, selain itu tanpa lagi saja. Saya merasa terhormat juga masuk sini gitu loh. Jadi ya, gimana ya? Ya, seneng bener gitu. Gimana? Natal gimana Pak Abu Emen? Ya, Natal sukacita terus lah. Kita mau kasih ini dulu, salam Natal dulu ke Pak Tamparagi sama Pak Bajigur semua. Iya nih.
Iya. Ada feedback ya. Selamat Natal deh. Oh iya, feedback. Jangan lupa Selamat Pak Natal Haram. Pak Bu Emen dan selamat Natal. Oh, dan semuanya Pak Pak Haram Haram lebih semuanya. Iya, Pak Pak Bu Haram. Selamat Pak Haram Natal ya. Selamat. Pak Haram mengucapkan selamat hari Natal. pintar banget ya buat gitu ya, Pak Haram mengucapkan selamat hari Natal. Bisa aja ditambah lagi. Emang Iya. Taparagi hebat banget nih. Pak Taparagi, aduh, piye kabarnya? Aduh, Natalan Baik. kemana nih kita nih? Masa badiang-badiang Di rumah aja. saja. Di rumah aja. Bapak. Covid. Nggak bisa Covid. kemana-mana. Covid kita kan, makanya di rumah aja. Iya nih, di rumah aja. Covid lagi tinggi lagi katanya ya. Enggak lah, lagi bagus kok di Indonesia. Oh iya, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri gitu, di Amerika. Makanya kan di Indonesia nggak jadi PPKM karena bagus. Oke, Oh kita gitu. kita Oke, kasih oke. kesempatan buat yang lain dulu ya. Pak Jack Hans. Halo Pak Jack Hans. Halo Pak Jack Hans. Halo. Halo, Pak. Halo, Shalom. Shalom. Ya, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Nggak ada sih ya. Kalau misalnya orang lain mengaramkan, orang Muslim lah ya mengaramkan Selamat Natal ya nggak masalah sih. Maksudnya ya sebenarnya bukan kita juga maksa. Itu ada kodoknya, kayak pengen ucapkan Selamat Natal juga tuh Pak. Kodoknya apa? Iya kodok ya di kampung Pak. Oke. Ya, titip salam ya, Selamat Natal juga bilang buat kodoknya Pak. Ya, selamat. Ya, gimana Pak? Oh iya, kalau terkait ya Muslim yang melarang ataupun MUI ya, apalagi di Sumatera Utara yang melarang Selamat Natal ya, menurutku itu ya apa kali ya mereka takut murtad ya kurasa. Karena pikir gitu ya, mungkin ada yang mungkin kata-kata itu bisa mengubah sesuatu gitu, mungkin. Artinya kayaknya, mungkin kata-kata itu mungkin iya macam dia takut dengan kata-kata itu gitu. Seolah-olah mungkin bisa merubah dia mungkin. Atau mungkin takut kebenaran ada kita gitu. Gitu sih menurutku si tanpa lagi. Iya, memang sih yang ditakutkan oleh mereka adalah orang-orangnya pada murtad kan. Dengan mengucapkan Selamat Natal takutnya murtad gitu. Jadi makanya dilarang. Oke, kita lanjut ke Pak Edi Daud. Itu ya Pak ya. Tadi bilangnya Selamat Natal untuk kodok-kodoknya Pak. Iya, silakan Pak Edi Daud. Ya, Shalom, Tamparagi. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Juga buat Pak Harom. Pak Harom, selamat Natal Pak Harom. Iya, begini Pak Tamparagi. Saya itu setiap tahun kalau sudah mau Natal itu, kita tuh nggak pernah kepikiran apa yang kita pikirkan itu keluarga terdekat, saudara-saudara, teman-teman jauh yang sesama Kristen, kita sudah berpikir untuk kita ucapin Selamat Natal gitu. Tapi udah menjelang 10 hari, seminggu mau Natal itu kadang-kadang kita juga yang tadinya tidak ambil pusing soal orang mau ngucapin selamat. Kadang-kadang saya jadi berpikir begini, kok kita yang Natalan, kok mereka yang ribut begitu tiap tahun begitu terus, kenapa ya? Saya juga kadang-kadang jadi saya yang gila apa mereka yang kurang waras, saya nggak ngerti juga kadang-kadang Pak lagi. Gitu aja terus tiap tahun nggak habis-habis. Itu namanya Natal fobia Pak, takut akan Natal tuh. Iya, jadi bingung saya kadang-kadang mikir kalau di Indonesia ini agama Yahudi diakui negara, nanti aduh mereka yang tambah jadi bingung mereka. Jadi umat kebingungan itu benar-benar nyata di mereka tuh Pak Taparagi. Saya kadang-kadang jadi ikut pusing Pak Taparagi. Kita yang Natalan kok
mereka yang ribut. Setiap kali kita buka YouTube, ada aja YouTube baru dari ustadz-ustadz yang udah kelas-kelas doktor lah, segala macam lah. Kok jadi mereka yang bingung ucapin? Saya jadi kadang-kadang nggak ngerti lah Pak Paragi. Mereka mau ucapin Iya, selamat, nggak ucapin selamat. Nggak ada urusan kita ini sebenarnya ya. iya betul, betul. Nggak ada Ini malah urusan. setahu saya malah tanggal 24 banyak yang kasih tausiah 24 jam ya kalau nggak salah ya. Banyak yang mendadak mereka makin kenceng gitu untuk Iya, ininya. Lebih kenceng daripada kita tuh kayaknya tuh untuk untuk aduh. khotbahnya gitu. Iya, saya jadi bingung. Kadang mereka Maulid nabinya itu Muhammad itu kan mereka bisa rayakan kapan saja. Kita nggak ada urusan lu mau rayain tiap hari, sehari 3 kali kayak makan nasi, nggak ada urusan. Mau rayain Nabi Muhammad, Pak Muhammad mau lu rayain hari lahirnya sekalipun nggak jelas juga kan. Kita nggak ada masalah gitu. Di mana-mana kadang nutup jalan segala macam. Tapi yang saya bingung kalau kita yang Natalan 10 hari, seminggu, sudah makin dekat, makin kencang mereka ngomong. Saya kadang-kadang juga, kita mau diam juga, kadang-kadang kita juga jadi ikut kayak ikut bingung. Sedikit juga kita bingung bukan karena ini, karena kita lihat mereka ini kok benar-benar bingung, jadi nular ke kita dikit bingungnya gitu. Aduh, parah juga, emang nggak ngerti lah apa lagi. Saya Oke, tiap oke. tahun ya udah gitu aja. Ya, Oke, ya kita sekali ke lagi Pak selamat Natal Pegon. ya buat semua teman-teman. Shalom, Tuhan berkati. Makasih Pak Eri. Ya, kita Ya, ke makasih. Pak Pegon ya. Halo Pegon. Halo Tanpa Ragi, selamat Natal. Halo, Shalom. Halo. Masih ingat suara saya, Bro Tanpa Ragi? Iya, Patar. Ya, benar. Saya lagi makan kue nih. Gimana kabarnya di Jogja? Baik. Masih ya seperti biasa, berjalan seperti biasa, tidak ada pembatasan dari mana. Oh, di situ Pak Haram mengucapkan selamat Natal juga, Pak? Ya. Ya, saya sambil ada kue dikiriman dari kawan ini. Ya, kasih ceramah dikit, Pak Roter. Oh ya, baik untuk Pak Haram yang namanya Haram. Saya sebenarnya pas penasaran Pak Haram itu siapa sih? Ya tiap tahun kan Muslim ngomong gitu, Pak. Haram mengucapkan selamat Natal. Haram mengucapkan selamat Natal. Tiap tahun rajin sekali, Pak. Rajin sekali, pasti gitu. Ada gitu. Haram mengucapkan selamat Natal. Gitu. Iya. Jadi itu fiktif ya. Pak Haram fiktif ya. Tidak apa-apa ya. Bagi kalau bagi saya sendiri ya, saya pribadi, ini menjadi apa ya? Sebenarnya PR juga sih. Sebenarnya kalau mereka mau mengerjakan PR-nya, mungkin dapat nilainya di surga, nanti selamat dunia akhirat dan kekal kan seperti itu. Itu PR mereka itu satu aja kalau punya budaya ya mungkin dari barat, dari timur datang ke Indonesia, satu aja saya minta, jangan kafirkan itu. Karena ya mohon maaf sih, saya mohon maaf juga sih mau ngomong seperti ini karena gimana ya, antara orang yang mau mengenal agama sama orang yang sudah kenal agama itu cekcok pertama-tama, pasti cekcok. Lalu yang kedua, kalau mereka punya budaya dari luar datang ke kita ya biasa aja kita nikmatin. Oh bagus juga ya budayanya seperti itu ya. Bukan berarti kepada orang lain ya, bukan pada orang lain itu harus ikut ya, enggak juga. Itu kan berarti tandanya ada perbedaan, adanya suatu nilai-nilai yang mungkin tidak sama dengan kita. Itu bagi saya bagus. Ya contoh ya, kalau yang saya ketahui ya di tempat asal saya di Pontianak itu ya. Jadi kalau kami itu Natalan itu kalau tidak dengan Sinterklas ini pakai baju Dayak, pakai baju suku Dayak malah.
Santai. Warnanya merah nggak? Iya. Warna merah, merah. Oh, warna merah juga. Itu kena iklan Tapi Coca-Cola itu. iya, iya, Sponsorin iya. Coca-Cola tuh. Pakai adat Dayak gitu. Makanya saya juga, waduh, ini keren juga rupanya bahwa ada Santa juga yang seperti ini ya. Nah, jadi itu apa ya? Unsur tersendiri begitu ya. Bukan berarti bahwa mereka itu datang untuk ya biasalah bahasa mereka kan mengkristenkan, memaksa orang masuk Kristen. Aduh, kayaknya apa namanya itu vinil ya, piringan hitam itu mungkin mau diputar terus setiap tahun ya kayaknya ya. makanya saya enggak jenuh juga saya juga kadang-kadang masuk ke channelnya Pak Bom Bom juga, Sorta Bom Bom Apologet. Di sana kan saya juga kadang-kadang ada ngomong sedikit dengan Pak Bom Bom kan, hal-hal mereka itu. Saya tuh paling lucu itu kalau ketemu di channelnya itu sama Madia, Aditya Taliang, lalu Sianu, Nandar Sianu. Nah, Sianu Nandar. Nah, itu mereka komplotan-komplotan yang ya tahulah. Untung kemarin pas perayaan Natal tidak masuk mereka. Oh. Nah, jadi ya itu. Bukan murtad karena masuk Islam, tetapi murtad masuk Kristen. Itulah akibat kebobrokan mereka, pikiran mereka itu. Jadi ini saya langsung ke to the point aja. Jadi kepada siapapun yang mengatasnamakan sebagai Pak Haram, Bu Haram, adik haram, kakak haram, nenek haram, kakek haram, ya, selamat merayakan Natal, sukacita bagi kita semua, damai di bumi, damai di hati. Amin. Ya, amin. Oke. Makasih, brother. Ya. Oke, kita ke Begoders. Ini ada Begoders. Halo, Begoders. Shalom. Shalom. Kita harus bersyukur, Pak Tamparagi. Bersyukur harus ada Pak Haram. Karena waktu Desember itu biasa saya lupa akan Natal, Pak. Tapi dengan ada Pak Haram, ingatkan kita. Itu. Yeah. Jadi tahun depan pun kita tidak perlu lagi repot-repot. Tahun depan kita akan diingatkan kembali. Nah, sebelum Natal, sebelum Tuhan datang, kita sudah bunuh babi dulu, Pak. Katanya kan nanti ada nabi yang akan datang mau bunuh babi katanya. Nah, orang-orang Dayak di Kalimantan udah bunuh babi, Pak. Jangan Natal. Betul. Siapa tadi? Pak Prater yang dari Jogja tadi, gak tahu dia orang Kalimantan. Ya. Pak, bunuh babi kan, Pak? Iya. Oh, bunuh, Pak. Ini gini. Nih, saya kasih tahu nih. Karena kalau orang Dayak itu, Pak, apalagi pas malam Natal sampai harinya itu, waduh, itu dua ekor babi itu biasanya ukuran yang 5 kiloan itu, waduh, sudah ludes. 5 kiloan. Oh. Terus itu babinya disunat gak tuh? Babinya disunat gak tuh? Disunat, Pak. Kalau kami nggak ngurus antara sunat nggak sunat, yang penting waktu dimakan enak. Pak Tamparagi harus tahu orang Dayak itu disunat babinya. Iya, disunat loh, Pak. Itu disunat dulu ya babinya. Boleh nanti Pak Tamparagi cari di YouTube, mungkin pas ada yang nguploadnya tuh bahwa babi itu disunat. Terus nanti bijinya itu dilemparkan di bumbungan, melengkahi rumah baru boleh dipanggang. Gitu dia. Iya, biar halal ya. Biar halal. Tapi memang begitu dia. Jadi sebelum dia Natal, sebelum Yesus datang, kita dah potong babi duluan, Pak. Cuma kita nggak matahkan salib, Pak. Malah kita buat salib. Kita buat salib, jadi ada lampu-lampunya gitu. Ada bintang-bintangnya. Jadi kita sekali lagi kita harus bersyukur ada Pak Haram dan Pak Tamparagi. Tidak perlu nanti Desember depan ingatkan saya dan kawan-kawan ada mau Natal. Betul. Cukup Pak Haram nanti yang ngambil alih peranan itu ya. Betul. Pak Begoders. Iya, Pak. Nanti Pak Haram yang siapkan babinya.
Nah, itu lebih mantap, Pak. Iya. Satu lagi ya, saya mau sampaikan lagi. Jadi putra mahkota Arab Saudi itu membeli lukisan Yesus ya Pak ya. Itu dengan harga yang mahal. Tapi kita sangat bersyukur, kita tidak perlu membeli Yesus fotonya untuk cari selamat, tapi cukup dibaptis. Maka pesan saya itu pesan secara tidak langsung itu, MBS itu membeli lukisan Yesus yang hampir 7 triliun harganya, itu ingin mencari selamat. Tapi kita sudah bersyukur bagi mereka yang sudah dibaptis. Ya, puji Tuhan. Gitu. Ya, itu ngomong-ngomong soal lukisan Yesus, mungkin ini ada yang teman-teman yang belum tahu ya. Lukisan Yesus yang termahal itu yang dibeli Pangeran Saudi itu diduga palsu. Diduga palsu. Diserupakan, ya betul. Jadi kemungkinan besar ini bukan asli Da Vinci yang lukis, tetapi ini adalah muridnya Da Vinci atau timnya Da Vinci gitu, tapi menggunakan nama Da Vinci. Nah, ya ini cuma info aja ya, supaya teman-teman tahu bahwa lukisan ini nih yang termahal ini kemungkinan palsu gitu, bukan Da Vinci yang bikin. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Maaf Pak Taparagi, itu palsu ya Pak Taparagi? Informasi diduga. Ya kenapa ya mereka yang suka yang palsu-palsu ya? Iya, maksudnya. Iya, saya juga bingung. Ya lanjut, silakan. Sorry, maaf. Iya, jangan-jangan begitu ya Pak. Kalau misalnya asli nggak dibeli, ini karena palsu mungkin dibeli gitu ya? Jangan pakai palsu Pak, pakai diserupakan aja. Iya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, oke. Ini ada Digi Mane. Halo Digi Mane. Halo, Shalom. Halo, selamat malam. Malam. Oke, apa kabar semua? Ini cerita Pak Haram ya? Iya, Pak Haram. Pak Haram. Ya, saya mau berbagi kisah dulu dengan teman-teman di sini. Beberapa tahun yang lalu ya. Jadi saya masih punya tetangga dan tetangga ini baik sekali. Sampai sewaktu perayaan Idul Fitri kami memberikan makanan ke dia. Kemudian pada saat 25 Desember, pada saat hari Natal, mereka datang ke rumah kami. Dan mereka memberikan satu box makanan, dan mereka bilang selamat. Kemudian saya mau bagi juga kisah hari ini ya. Hari ini saya memperhatikan grup WhatsApp dan beberapa teman-teman teman-teman alumni satu akademi mengucapkan selamat hari Natal via grup ya. Kemudian mereka bilang untuk yang merayakan. Kemudian saya balas terima kasih dan Tuhan memberkati nama dan keluarga, nama ini dan keluarga. Terus terang saya mengasihi orang-orang Muslim ya, dan adanya Pak Haram ini cukup mengganggu itu sebagai halangan sebagai manusia yang punya banyak varian ya. Kemudian kebetulan baru selesai saya menelpon dengan salah seorang teman dekat saya. Kebetulan dia juga seorang Muslim. Dan hari ini temannya Pak Haram itu ya? Pokoknya iya, temannya Pak Haram. Dia cukup lama menelpon hari ini. Jadi kurang lebih 1 jam. Kemudian ada satu pertanyaan dia, Bang, Natalan kemana? Oke, tapi dia nggak mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, nggak mengucapkan. Tapi kita berbicara selama 1 jam yang
selama ini jarang kita lakukan, berbicara selama 1 jam. Ini membuat saya berpikir bahwa Pak Haram ini mengganggu hubungan antar umat manusia. Dan kalau ada teman-teman Muslim, contohnya yang tadi ya, yang berbicara 1 jam, itu dia ingin mengucapkan sesuatu tapi tidak terucap, jadi dia gantikan dengan berbicara selama 1 jam, dan akhirnya saya mendapatkan pesan, oh dia mau mengucapkan Selamat Natal tanpa harus mengucapkan. Ya, itu memang cukup lucu. Ini sampai istri saya agak, kenapa ini temannya Bapak ini ngomong 1 jam, nggak jelas arahnya, tapi oke, saya akhirnya dapat mengerti, oh dia mau mengucapkan Selamat Natal tanpa harus mengucapkan Selamat Natal. Ya betul-betul ini sebuah obstruksi yang parah banget untuk menjalin hubungan antar umat manusia. Buat teman-teman Muslim, saya tetap mengasihi teman-teman Muslim. Pak Haram, kamu itu siapa Pak Haram? Kamu bukan siapa-siapa. Buktinya teman-teman Muslim saya lebih baik dari Pak Haram. Cuma Pak Haram itu sering mengganggu hubungan saya dengan teman-teman baik saya. Dan buat teman-teman yang merayakan, teman-teman Kristen, teman-teman yang percaya Yesus Kristus, saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Dagimane. Kita lanjut ke Pak Emen. Halo Pak Emen. Ya, silakan Pak Emen. Halo, Shalom. Pak Paragi, saya mau live ya Pak Paragi. Shalom, selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga damai di hati semua. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Shalom. Iya, tanpa lagi, kawan dekatnya udah kasih ucapan selamat Natal belum? Si Abdul Amburadul. Abdul Amburadul. Ya, justru saya tahunya Pak Haram mengucapkan selamat Natal dari Pak Abdul Amburadul. Oh, gitu. Tapi dia sendiri belum ucapin ya, Abdul Amburadul ya. Oh, belum dia titip salam kayaknya sama Pak Haram. Iya, cuman hati-hati nih, nanti dipelintir lagi, dibilang tanpa lagi gebis, minta diucapin selamat Natal katanya. Nanti bisa jadi nanti keluar nanti di sana. Ini belum apa-apa udah ada ini kan? Oh, udah ada ya. Itu kan. Saya udah tebak itu. Pasti nanti ada yang bikin konten gitu juga nanti. Ya, ini apa dibilang? Dari pengumuman hari ini. Pengumuman hari ini langsung ada komentar nih dari Muslim Minimalis. Kenapa lu memaksa Muslim mengakui Yesus Tuhan lu? Padahal Muslim gak pernah memaksa lu mengakui Nabi Muhammad. Kenapa lu tersinggung kalau Muslim gak ngakui Yesus Tuhan? Padahal Muslim sama sekali gak tersinggung kalau gak ngakui Muhammad sebagai Nabi. Nah, makanya saya pilih ini kayaknya. Iya, beda aja emang gue pikirin. Siapa lagi yang pernah mikirin Nabi dia? Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Iya, apa namanya? Itulah barusan ada berita lagi rame di channel ini. Ada bom di negara mana itu? Lagi rame bom Natal lagi di negara mana di daerah Afrika. Negara-negara kalau nggak salah Kongo ya. Banyak korban lagi itu. Iya, lagi ibadah Natal dibom lagi. Tapi seperti itulah daerah sana kan daerah konflik juga kayak Indonesia ya. Kongo, kemudian Nigeria, ya gitulah. Gitu. Jadi itu aja sih dari saya cuman mau ucapin buat teman-teman semua, baik yang merayakan maupun nggak merayakan, karena Natal itu kan damai untuk semua gitu.
Jadi nggak merayakan pun bisa merasakan damai Natal nanti. Oke, itu aja Pak Tanpa Oke. Ragi ya dari Nah, saya. Pak, yang ngomong soal damai Pak, untuk teman-teman yang nggak merasa damai di Natal gimana Pak? Yang malah panas gitu. Nah, tiap kali Natal dekat Natal panas gitu. Pengennya bawaannya pengen ngebom bunuh diri gitu. Iya, saya ngutip ininya si sang debater kemarin. Ternyata itu dari Natal pertama ketika Yesus lahir, itu yang seperti itu tuh dari Herodes rupanya. Herodes juga senang ketika Natal dirayakan, ketika dengar bahwa orang Majus membawa berita Natal itu ya Herodes. Rupanya yang nggak senang-senang itu ya niru Herodes. Jadi Alkitab sudah menceritakanlah karakter-karakter orang yang tidak senang ya mirip-mirip Herodes begitu. Ketika semua gembala, kemudian orang Majus, malaikat, semua bersuka cita. Oknum yang tidak senang yaitu Herodes. Justru ingin Mungkin itu kita tambahin info sedikit Pak. Herodes itu orang Arab Pak. Orang Arab. Orang Arab tapi agama Kalau Yahudi. di Arab, yang mana? Yang ini? Herodes, Raja Herodes. Oh, Raja Herodes itu orang Arab ya? Arab. Iya, keturunan Arab dia. Lebih Mesir, tepatnya kan? Bani jadi lupa. Dia kan di Mesir kan? Bukan Israel. Bukan. Oh. Bukan. Iya. Dia memangnya keturunan Arab Persia Edom. ya? Keturunan Esau. Keturunan Edom. Oh, Edom. Wah, iya, makanya dia tidak senang dengan kelahiran Yesus kan? Makanya dari Natal pertama rupanya sudah ada, Alkitab sudah ceritakan karakter-karakter orang seperti itu rupanya. Jadi ketika semua lagi bersuka cita, ada aja yang ini, yang syirik dengan adanya putra Natal itu kan, bahkan dibunuh gitu. Seperti itu. Jadi nggak bakal habis kelihatannya. Natal sampai 2000 tahun lagi kayaknya akan seperti itu kayaknya. Iya, saya ngutip itu aja dari diingatkan sama si ini kan sang debater. Ya kita dulu udah tahu cerita-cerita mengenai Herodes itu, cuman kemarin sempat lupa, tapi pas nonton debater, oh iya benar juga ya. Berarti dari sejak kelahiran itu sudah begitu adanya. Iya. Gitu. Oke Pak Emen, makasih ya. Thank you ya, tanpa lagi ya. Sukses selalu. Halo. Amin. Ya, kita ke True Note ya. Halo True Note. Halo Pak Tanpa Ragi, salam kenal. Salam kenal juga. Ya, saya live, saya di Toronto, Kanada, sering mengikuti YouTube-nya Pak Tanpa Ragi, sangat menarik dan penghiburan buat saya, terutama yang pakai itu turban putih itu yang namanya siapa itu? Saya sudah lama di Kanada, jadi agak sulit agak kagok untuk bahasa Indonesia. Tapi saya sangat. Okay, Pak. You can speak in English. Oh, you speak English. Okay, good. Yeah. Merry Christmas to you and your family. May God bless you always. And proclaim the good news of Jesus Christ. And now is the time, because there are many of Muslim people needs to hear a good news, because they belong to Christ too, but they are misled by the by the fake prophet, by the fake religion, and by the fake God. That's all. I want to. I hope Indonesian, be peaceful going forward with the right attitude, especially those brother in Muslims that are now aware that
they are following the wrong path. Hope they be redeemed to the kingdom of Christ, because the time is now. As probably you know that even MBS, the Prince Crown of House of Saudi, they are now friendly with Israel, because they know that the true God is the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, not the God of the deserts. And what else? So, yeah, I would like also to ask to pray for the peace of Jerusalem. Let the day be hastened, so the Lord Jesus Christ will come soon. Because the world is full of deception, the truth become false, the false become truth. That's what is happening now. Thank you for the opportunity to speak with you. And to everyone in Indonesia, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Ya, Pak, Bapak orang Indonesia atau orang orang luar? Saya lahir di Surabaya, tapi sudah 40 lebih tahun tinggal di Kanada. Sejak SMA saya sudah kuliah, sudah sekolah di sini. Terus menetap di sini sudah lama. Jadi, but dengan adanya pandemik ini, saya I've spent more times on watching YouTube, and one of my friends was telling me about the kesaksian in Yusuf Manubulu channel. That's how I started about a year ago. So from there, I get all the news about the conversions, about the murtadin or something like that. So it's interesting, but really I enjoy your video, especially the Abdul something like that. Oke. Ya. Mau bicara pakai itu Pak, bahasa Surabaya Pak, masih ingat nggak? Oh masih ya. Nah, silakan Pak. Untuk sambut ya untuk teman-teman yang di Surabaya. Untuk teman-teman yang di Surabaya, arek Surabaya, selamat Natal ya. Piye kabare yo? Ojo damplek ya. Well, I don't know what else. Surabaya, the famous one is rujak cingur. Rujak cingur, I like it. Saya suka. Doyan banget aku rujak cingur, lontong balap, sama kupang lontong, sate kerang di Jalan Ria, kalau saya masih ingat Jalan Ria, Biskop Ria sana. Di Kanada nggak ada Pak itu Pak? Oh iya, istri saya bikinnya pakai clam, baby clam, ya lebih higienis ya, baby clam, terus dilembutin lah, dikecil-kecilin gitu, terus kita bisa beli petis dari Nyonya Shop, ya, terus kita pakai ya kita bilang ini ya bikin lontong sendiri juga. Ini anak-anak saya walaupun lahir di sini, lahiran Kanada, mereka suka dengan yang namanya
Apa lontong balap itu? Kupang lontong, sorry. Oh, ini rujak cingur. Tadi apa? Kupang lontong. Iya, kupang lontong. Itu tipikal makanan Surabaya. Ini. Ya, betul. Sate. Sate Madura. Ini. Sate ayam, sate kerang. Oh, ini pakai apa ini, Pak? Oh, ini Ah, kerang. itu ya, kalau itu memang itu seperti ya kupang itu seperti sejenis, tapi katanya menurut ceritanya itu caranya mancing kupang itu sangat kurang hijin, tapi kurang hygiene ya. Oh, di sini my wife bikin pakai itu lontong, pakai kerang kecil-kecil tuh yang kalengan, pakai klem, small klem gitu, terus dibikin gitu. Sama sate kerangnya sih nggak ada sih, sate kerangnya nggak ada, cuma lontong bikin sendiri bisa. Oke. Oke, Pak. Iya. Ya. Salam Ya, sejahtera, kita lihat salam gambarnya. damai ya. Kita lihat gambarnya aja biar pada ngiler, Pak. Iya, biar air liurnya Ya. drooling. Oke, Pak. Oke. Alright, Happy Thank New you. Year ya. Happy New Year, Merry Ya, Christmas. saya live ya, God bless. Ya, God bless. Oke, God bless. Ya, oke, kita ke Digi Mane sama Trunok. Pak Pegon. Ya, silakan, Pak. Kita habis ini penutupan deh, udah 1 jam. Siapa mau mulai dulu? Silakan. Pater, Digi Mane. Saya aja dulu, oke. Oke. Bro Tambaragi, ingat nggak kalau siapa tuh Abu Janda itu udah ngomong ucapan itu, ucapan Natal bahasa Arab itu, dan dengar beritanya? Kenapa? Abu Janda kan nggak ada masalah ya kayaknya. Iya, dia ada ucap itu kan, dia ada ucap apa dalam bahasa Arabnya itu. Barakallah fi umrik Nabiullah Yasu, Nabiullah Yasu sebenarnya. Dia kan bilangnya Isa, tapi kalau bahasa Kristen akan Yasu, Yesua kan Yesu. Nah itu dia ada tuh, saya sempat nonton video singkatnya itu, kayak tantangannya. Dia siapkan 50 juta kalau mereka bisa tunjukkan di mana letaknya dalilnya. Lumayan juga 50 juta itu. ada beritanya baru itu. Oh ya, coba saya cariin ya. Iya. Ya tentangin mereka yang ya muslim gitu. Selamat Natal. Ini kayaknya cukup menarik nih. Ini kita baca judul-judulnya aja, ini cukup menarik nih, cukup seru nih kita baca judul-judulnya nih. Kacau, Abu Janda ucapkan Natal pakai Arab dan hina Nabi. Pakai Arab udah dibilang hina Nabi. Tunjukkan larangan mengucap Natal. Saya Permadi. Nah. Oke, ini kayaknya ya. Ya itu yang dia buat sendiri itu. Assalamualaikum. Karena tidak ada satupun yang bisa menunjukkan satu ayat dalam Al-Quran maupun satu hadis yang melarang mengucapkan Selamat Natal, maka saya Permadi, seorang Muslim, ingin mengucapkan Selamat Hari Natal untuk seluruh umat Kristen yang merayakan, atau bahasa Inggrisnya Merry Christmas, atau bahasa Arabnya Milad Mubarak, Barakallahu fil umrik, ya Nabiullah Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya itulah. Ya, ini ada dari channel 651. Sorry.
Nama satu Safa ini. Subscriber 500.000, kacau. Abu Janda ucapkan Natal pakai Arab dan hina Nabi. Tadi apa hina Nabinya? Nah ya, hina Nabi dari mana? Makanya saya bilang. Itu lucunya di situ. Oh ini ya dia kayaknya ya. Oh iklan. Bentar. Masuki Valorant dan Oh nggak ada. Dia nggak setelin dia. Dia nggak setelin. Ya gimana Pak komentarnya Pak? Ya jadi gini. Oh ini ada yang aslinya nih. Kita nonton yang aslinya dulu bentar ya. Coba ya. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Setiap tahun jelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Saya alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berlarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu. Ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal, uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Iya, silakan Mater, gimana komentarnya? Gini, ya memang kan Abu Janda ini kan ya memang dalam artian dia dalam kelasnya itu kan dia kan apa ya, mereka sebut itu entah dia pembelot lah apa segala macam bagi mereka yang ini lah, yang panas hati, yang dengan mereka umat Kristen gitulah ya. Dia seperti mendukung orang Kristen, tapi sebenarnya dia bukan mendukung, dia hanya mengucapkan saja. Apa salahnya kita mengucapkannya? Kan pun juga kalimatnya tuh kalimat tulisan Indonesia. Nah, kecuali kalau tulisannya itu Arab, nah itu baru silahkan protes di sana. Ini tulisannya Indonesia. Kok malah diprotes seperti itu? Kan ya, makanya saya juga kadang-kadang lucu kalau orang dapat respon seperti itu, kok dijelek-jelekkan perayaan orang. Padahal satu pun kita yang Kristen ini tidak pernah mengolok-olok hari mereka Idul Fitri, Idul Adha itu. Kami tidak ada satupun berita seumur hidup saya itu tidak ada berita yang seperti itu menghina-hina hari raya mereka. Tidak ada. Hanya mereka yang panas hati dengar kita. Mungkin mereka mau dapat duit, mau dapat sangu, mau dapat dapat angpau lah kan istilahnya kan. Makanya saya bilang, aduh ini miris sekali ya. Makanya kalau mau baik-baik, mau dapat duit, dapat kue, ya jangan ngomong-ngomong itu kafir sana sini. Ya kan, memang tidak ada di dalam Al-Quran, memang juga tidak ada di dalam hadis. Itu kan dalam artian hanya mengucapkan saja, apakah itu salah? Ya kan? Apakah kita langsung berubah, saya akhirnya menjadi seorang Kristen? Ya kan tidak seperti itu. Ya kan, kalau masing-masing gereja kan punya takdir sendiri bagaimana menjadi seorang Kristen ini seperti itu, ya kan? Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini memang sempat juga saya sempat sedih juga sih waktu itu dia dengar beritanya dia waktu itu terpapar COVID ya itu waktu itu ya. Saya sedih juga itu. Dia juga terpapar COVID itu, aduh. Di rumah sakit itu dia tetap semangat, dia bahkan sampai buat konten itu baru tambah lagi. Dia sempat buat konten juga. Di waktu dia sakit itu, masih di infus tangannya itu, masih buat konten dia, masih berani buat konten. Makanya saya bilang salut di situ karena dia tidak pandang bulu orang sana sini ya. Bagi dia yang baik sudah itu. Tidak ada yang namanya separuh ini, seperempat ini ya. Enggak seperti itu dia. Dia selama orang itu bagi dia adalah baik bagi dia. Makanya saya memang salut dengan Abu Janda ini ya. Memang dari segi dia memang ada anggota Banser kan, jadi
dia ada komunikasi kuat dengan Banser kan, dan juga Menteri Agama kita kan ya ini kan Banser kan, siapa Gus Holil Yakut itu kan, itu kan memang apa ya, nggak akan berani orang manapun gitu. Bahkan yang pernah sempat juga saya dengar berita itu MUI Medan kayak itu, MUI Medan itu melarang merayakan Natal. Padahal MUI Pusat bilang boleh menyebutkan selamat merayakan Natal boleh. MUI Pusat loh, MUI Pusat loh, bukan MUI Medan. MUI Pusat ya Indonesia, Pusat Indonesia, bukan MUI di provinsi. Ya MUI provinsi ya terserah mereka mau haramkan sana sini ya terserah mereka. Ya itu makanya. Jadi apa ya, kalau namanya orang mau bergembira, bersukaria, bersukacita ya. Masa ada yang diganggu-ganggu? Ya memang ya pasti ada yang mengganggu. Tapi jangan sampai keterlaluan begitu juga. Gitu. Nah, itu masalahnya, brother. Itu masalahnya. Ada orang tertentu yang gini, punya prinsip gini. Seneng lihat orang susah ngeliat orang seneng. Gitu. Itu ada orang-orang tertentu begitu tuh. Kalau orang seneng dia nggak seneng aja pokoknya. Kalau misalnya lihat orang nggak seneng gitu menderita, dia seneng banget. Ada yang kayak gitu, brother. Itu juga saya juga bingung mau diapain orang-orang macam gitu tuh. Saya mau tipekan juga kemana ya, saya juga bingung apakah dia memang karena iri ndak dapat apa-apa, atau hanya karena memang dia dengan bangga hatinya bilang itu memang tidak ada. Nah itu ya, kalau merasa mau dapat sesuatu ya dengan cuma-cuma dengan gratis tidak ada bayar apapun ya, ucapkan saja, tidak masalah kepada orang-orang ya, mereka yang Kristen kan ya, kita datang bertamu berkunjung ataupun hanya salam di depan rumah juga tidak apa-apa. Gitu loh, itu makanya saya juga beberapa hari ini saya tengok di kawasan saya di Jogja ini terutama di Kaliurang ini, terutama yang Muslim ya, itu bagus. Di sini mereka biarpun tidak sempat datang ke rumah ataupun masih ada yang membataskan diri kan, dalam artinya tidak menerima tamu kan, mereka hanya ucapkan selamat Natal ya seperti itu ya, sambil jalan sambil tidak masalah bagi saya. Nah itu setidaknya ada kata-kata yang membuat orang lawan bicara ataupun yang beragama lain katakan seperti itu kan, itu tersampaikan begitu, dia punya istilahnya ada kabar begitu lah kan istilahnya kan. Makanya kok hanya dengan mengucapkan ini kok menjadi masalah yang bertubi-tubi setiap tahunnya, lagu piring hitam diputar lagi. Lama-lama saya hancurkan piring hitam itu. Ya. Itu makanya saya bosan dengan seperti itu. Oke. Ya, kita ke Night Templar dulu. Ada teman baru nih. Halo, Night Templar. Baru masuk. Di unmute, Night Templar. Ya, halo. Bisa dengar suara Ya, saya? halo. Bisa. Oh ya, ini Pak Tanpa Ragin ya. Ini baru live atau gimana ini? Sudah lama. Sejak kapan live ini, Pak? Baru 1 jaman lah. Enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya kenapa enggak pernah kelihatan live-nya gitu. Baru ini lihat. Iya, ini special occasion, Pak. Kita Natalan gitu ya? sama tahun baru mungkin besok 2 hari lagi juga kita live lagi. Betul. Oh iya. Gimana, Pak? Soalnya saya kan subscribe itu ya. Jadi harusnya kelihatan tuh pada saat live ya. Harusnya kelihatan itu. Baru hari ini kelihatan live ya. Iya, memang baru hari ini live-nya. Kemarin memang enggak jadi, live. Udah hampir setahun. Ya, kalau komentar saya begini saja, Pak ya. Sebetulnya kita nggak butuh sih ya ucapan selamat Natal dari mereka itu ya. Ini pribadi saya saja, Pak ya. Nggak butuh sih, karena seolah-olah yang kita sembah ini sama dengan sesembahan mereka. Itu saja. Jadi bagusnya memang kalaupun ada Muslim yang mau mengucapkan ya gimana ya. Tapi kalau pribadi saya mengatakan nggak butuh sih ya. Karena itu tadi intinya ya. Sesembahan mereka itu dengan sesembahan kita itu berbeda ya. Jadi
kalau terjadi keakraban dalam hal saling sapa menyapa ya, dalam hal mengucapkan ya, ini sebetulnya sedikit bertolak belakang ya. Contohnya begini, Pak. Nanti saat Lebaran ya, karena Muslim mengucapkan Selamat Natal, apakah kita harus mengucapkan Selamat Lebaran ya? Kan begitu. Ya. Jadi bagusnya ini pribadi saya, Pak ya. Kita kalau saya nggak butuh itu ya. Bahkan nggak perlu lah. Karena itu tadi poinnya yang utama itu tadi, sesembahan mereka itu bukan yang kita sembah. Ya. Tapi kalau lebih baik mereka itu ya, Muslim ini lebih baik mereka itu bertanya, mencari tahu ya, sesembahan kalian itu seperti apa sih ya. Ini 25 Desember nih hari apa sih? Nah, itu lebih baik daripada menerima ucapan-ucapan selamat Natal begitu, Pak. Ya, itu komentar saya cukup dulu, Pak. Oke. Ya, makasih Pak Night Templar. Kita udah 1 jam lebih dan saya akan tutup juga sih bentar lagi sih. Pak De gimana, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Kayaknya penutup ini ya, Pak Bro ya. Iya. Iya, begini saja. Betul yang kata Night Templar bahwa masing-masing kita tidak saling membutuhkan pengucapan itu satu sama lain karena itu tidak akan merubah masing-masing iman kita. Oke. Tetapi ini adalah poin sebagai makhluk sosial bahwa kita berada di dalam suatu areal tertentu dan pandangan-pandangan primitif seperti ini harusnya dibuang. Bayangkan aja, kalau misalnya ada yang orang berulang tahun, kemudian kita ucapkan selamat ulang tahun, tidak membuat orang yang mengucapkan selamat ulang tahun itu menjadi ulang tahun kan? Atau orang mengucapkan selamat minal aidin dari orang Kristen ke orang ke Muslim, tidak membuat orang Kristen itu menjadi Muslim, tetapi ini adalah poin sebagai makhluk sosial dan ada baiknya orang-orang yang memfatwakan keharaman ini ada baiknya belajar lagi mengenai Islam, karena Islam itu tidak serendah itu. Hanya karena ngomong selamat hari Natal kemudian orang menjadi Kristen, dan kekristenan juga tidak akan mungkin serendah itu. Ada baiknya orang-orang yang mengharapkan ini itu belajar masalahnya, lagi. Pak. Itu masalahnya dan itu yang harus dipertanyakan gitu. Buat teman-teman yang Muslim gitu harus pertanyakan itu memang. Kita selama ini kita nggak pernah ada orang Kristen yang bilang, jangan ngucapin selamat Idul Fitri, jangan ngucapin minal aidin wal faizin loh. Nggak pernah ada kayak gitu kan. Tapi mereka kayaknya kalau misalnya ucapin selamat Natal itu takut banget itu ustadz-ustadznya kan. Ustadz-ustadznya, petinggi-petingginya itu takut banget. Nah itu yang harusnya umat Muslim itu harusnya bertanya-tanya, kenapa ya ustadz-ustadz gue tuh takut banget ya kalau gue ucapin selamat Natal gitu. Nah seperti tadi teman-teman ngomong kan, buat kita orang Kristen nggak ada efek kan gitu loh. Orang Muslim mau ucapin selamat bagus kan, ucapin ya sudah, nggak ada masalah buat kita kok. Kan gitu kan. Nggak bikin kita lebih gimana, nggak bikin kita lebih gimana juga. Yang penting jangan bom di depan kita kan gitu. Buat kita kan itu yang paling penting. Ya, betul. Jadi tapi memang itu yang harus dipertanyakan buat teman-teman yang Muslim ya. Kenapa sih petinggi-petingginya, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya takut banget gitu. Segitu takutnya cuma ucapin selamat Natalnya begitu takutnya gitu. Atau jangan-jangan petinggi-petingginya nggak ngerti Islam kali Pak. Enggak Pak, bukan begitu Pak, memang ada Pak. Emang ada gitu. Emang ada, mereka kan dilarang untuk merayakan Natal, merayakan ulang tahun pun kalau nggak salah ada yang nggak boleh gitu. Ada yang nggak boleh, dilarang untuk merayakan ulang tahun.
Terus kayak si Abdul Somad kan, yang kalau misalnya ikutin budaya kafir tuh jadi kafir gitu. Mereka punya pengajaran seperti itu. Kalau misalnya jadi ikutin orang-orang kafir kan ceritanya nih ucapin selamat ulang tahun. Jadi kalau ucapin selamat ulang tahun juga itu jadi seperti kafir gitu. Jadi ikutin sama kafir jadi kafir. Nah itu mereka punya memang itu pengajaran itu ada Pak, bukannya nggak ada. Itu ada gitu. Makanya mereka begitu takutnya ucapin selamat Natal karena ada pengajaran seperti itu. Kalau misalnya ucapin selamat Natal berarti sama kayak orang Kristen gitu. Begitu, jadi murtad. Iya, tetapi kan keislaman tidak seperti serendah itu kan, dan kekristenan juga memang tidak serendah itu, tidak segampang gitu orang menjadi Kristen. Ya itu kan teorinya Pak, prakteknya. Itu hanya gitu. Pemikiran-pemikiran dari orang-orang intoleran, Pak. Boleh saya tambahkan sedikit lagi ya? Sedikit lagi. Ya. Silakan. Jadi kalau terjadi ya keakraban dalam hal beda keimanan, ini sesuatu yang sedikit ironi sebetulnya ya. Keakraban itu terjadi dalam hal sosial, ya itu harus ya. Tapi dalam hal keimanan ini nggak boleh ya. Pendapat pribadi saya ya. Karena ini sama dengan seperti ini. Ya, kita kan tahu Muslim itu seperti apa, ajaran yang bagaimana ya. Muslim itu berasal dari mana? Kita kan tahu. Jadi kalau kita secara keimanan kita akrab ya, seolah-olah mendukung imannya mereka. Imannya mereka kita mendukung mereka tetap berpijak pada imannya. Ya, ini ditimbulkan dari keakraban-keakraban seperti ini tadi ya. Tapi kalau sekali lagi kalau keakraban dalam hal sosial itu harus ya. Tapi tentang keimanan ini nggak boleh menurut saya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Pak De gimana? Silakan lanjut. Betul Pak Knight Templar, bahwa memang ini seharusnya memang tidak mengganggu masing-masing keimanan kita, tapi memang sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan manusia satu sama lain. Ya kembali sebenarnya saya teringat kembali kejadian malam ini bahwa ada teman Muslim yang menelpon 1 jam dan dia hanya menanyakan liburan Natal kemana. Jadi dia nggak mengucapkan selamat Natal, tapi saya mengerti maksudnya. Artinya begini, kalau ada pola-pola pikir seperti ini dan kebetulan ada orang yang petinggi-petinggi yang dijadikan ulama dan cara berpikirnya itu tidak sebaik yang di bawahnya, seharusnya terutama pihak Muslim berpikir kembali apakah mereka layak disebut ulama. Saya kira begitu bahwa Indonesia ini terkenal sekali karena banyaknya budaya, suku, ada banyak sekali, ribuan loh suku etnis yang ada di Indonesia dengan kepercayaan yang berbeda, dan Indonesia merupakan figur negara yang bervariasi, salah satu percontohan untuk negara-negara lain. Dan orang-orang yang mengharamkan itu dan sama dengan buat saya itu adalah intoleran, itu berarti ingin menjatuhkan Indonesia buat saya pribadi. Dan sebagai orang yang berpikir cukup baik, saya pikir sudah memang ada baiknya kita mengidentifikasi teman-teman yang tidak mau mengucapkan Natal hanya karena ikut-ikutan ulama petinggi-petinggi yang mengharamkan. Artinya begini, teman-teman dekat kita juga terkadang juga cara berpikirnya cukup pendek dan gampang sekali terpolusi dengan
pemikiran-pemikiran intoleran, dan kita sebaiknya memang berhati-hati. Tetapi di sisi lain memang saya tetap mengasihi pihak Muslim, dan saya melihat banyak orang juga pihak Muslim yang cukup baik, artinya mereka mau berinteraksi dengan kita dan tetap menganggap kita manusia yang baik juga, as human, dan kita juga tetap menganggap mereka sebagai salah satu varian dalam komunitas sosial kita. Dan dan banyak memang teman-teman baik yang saya punya dari pihak Muslim. Artinya mereka juga mengerti bahwa kebetulan teman-teman yang saya miliki, mereka mengerti bahwa ada juga ustadz dan petinggi ulama yang tidak cukup maju cara berpikirnya. Masa orang selamat ulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun, berarti kita juga ulang tahun, ya nggak mungkin juga begitu. Saya kira begitu teman-teman. Ya, saya harus pergi nih, Pak Bro Tamparagi. Tuhan memberkati ya. Ya, makasih Pak Degi Mane. Tuhan berkati. Ya, ini ada Pak Usman Effendi kayaknya nih, terakhir masuk nih. Padahal baru mau tutup. Ya, shalom Bro. Shalom Bang, shalom. Halo Bang, asik. Berarti kita tadi dimulai dengan ada teman dari Murtadin, baru murtad 2 tahun. Sekarang kita akan tutup juga dengan Murtadin juga. Murtadin dari Aceh, Pak Usman Effendi. Shalom Bang, silakan. Shalom. Saya terlambat ini. Ini pembahasannya mengenai apa Bang? Terutama sekali. Sedikit aja. Ya, tiap tahun Pak Haram mengucapkan selamat Natal ke kita. Tiap teman Muslim kan tiap kali juga bicara begitu. Tadi juga Amburadul juga kasih tahu saya, Haram mengucapkan selamat Natal gitu. Jadi pada kesempatan ini kita ucapkan selamat Natal juga Pak Haram gitu. Ya. Kalau saya Bang, silakan. Teringat dengan saya coba mengutip ya. Saya coba mengutip apa yang sering sekali disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Hampir setiap tahun Pak Quraisy Shihab mengutip sebuah ayat di mana ayat tersebut berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Artinya, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku dalam kurung Isa alaihi salam wassalam. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wa yauma ub'atsu hayyan. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, surat ini ayat yang baru saja saya baca, dan ayat ini sering sekali diulang-ulang, akhir tahun diulang-ulang oleh Pak Quraisy Shihab. Itu bukan perkataan Allah, tapi perkataan Isa Al-Masih sendiri. Nah, di ayat yang lain Allah memberitahukan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, mengenai Isa Al-Masih tidak mati dan tidak disalibkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Artinya Isa Al-Masih benar-benar tidak pernah mengalami kematian, tidak pernah mengalami salib. Dia tidak pernah disalibkan. Siapa yang bilang Bang Pendi? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu, engkau tidak pernah membunuhnya, wa ma salabuhu, dan engkau tidak pernah menyalibnya. Artinya Isa Al-Masih tidak pernah mengalami kematian. Tapi dia diangkat oleh Allah. Ke sisinya diangkat. Di ayat yang lain yang sudah saya bacakan tadi, Isa Al-Masih sendiri mengaku bahwa salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Di mana aku dilahirkan, di mana aku mati, dibangkit, dan di mana aku dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaannya Bang Tamparagi,
Bertentangankah ayat ini atau tidak? Satu sisi Allah yang berkata bahwa orang Yahudi tidak pernah membunuh Isa, apalagi menyalibnya. Di satu sisi ucapan Isa Al-Masih sendiri, Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Kata siapa Bang Pendi? Kata Isa Al-Masih. Di mana dia dikatakan di Al-Quran? Artinya kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus karena sampai saat ini dia masih hidup. Kita bukan merayakan orang yang sudah meninggal. Kita merayakan orang yang masih hidup. Sampai detik ini dia masih hidup di surga. Dia berada di surga. Nah, jadi saya juga teringat Bang Tamparagi waktu saya masih berada di dalam agama Islam. Sering sekali Ustadz juga berkata sebagaimana yang sering kita dengar saat-saat ini. Haram, haram, haram. Tapi uang tahun baru nggak haram Bang Tamparagi. Uang Natal itu nggak haram. Kalau Bang Tamparagi punya berkat kasih ke teman-teman yang Islam ya, itu diterima uangnya itu. Uang Natal ini pasti mereka terima. Ucapan Natal haram. Nah, jadi bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa bangun dari tidur sehingga tidak dibodoh-bodohin oleh ajaran Arab jahiliyah? Ya kita anak-anak Tuhan, para murtadin, penginjil, orang lahir baru, kalau saya lebih suka mengatakan para murtadin agar terbiasa dengan kata-kata murtad. Orang sehingga orang tidak takut lagi dengan yang namanya murtad, tidak takut lagi dengan kata-kata murtad. Maka saya selalu ulang-ulang, kami para murtadin, kita para murtadin harus benar-benar memberitakan kabar baik, kabar sukacita agar teman-teman kita mengalami Kristus dan agar teman-teman kita terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Ketika mereka terbuka pikirannya, oh ternyata Al-Quran sendiri ada miladnya Isa Al-Masih, ada miladnya Yesus Kristus di dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka membaca tapi tidak mengimani? Ya karena Injil itu belum sampai kepada mereka Bang Tamparagi, sehingga ketika Injil belum sampai kepada mereka, maka selubung belum tersingkap. Nah, jadi ayo Alkitab di dalam kitab Efesus kalau nggak salah saya di situ tertulis dengan jelas, bangunlah wahai engkau yang tertidur supaya terang Tuhan itu ada padamu. Harus bangun dari tidur, dari keterpurukan, dari penjajahan Arab jahiliyah ya, karena Indonesia ini ingin diarabiahkan, ingin diarabkan, jadi harus bangun. Dulu Bang Tamparagi enggak seperti ini Indonesia, karena belum banyak datang ustadz-ustadz Arab, belum banyak datang orang-orang Arab ke Indonesia. Nah sekarang orang Arab larinya ke puncak semua Bang Tamparagi. Nah, di sana di puncak itu benar Bang Tamparagi, mereka lari ke puncak. Di sana bikin Habib, pada bikin Habib di sana ya. Ya, Habib dan Habibah. Nah, iya. Maka saya senang sekali dengan ada sekarang Bang Tamparagi ada channel namanya Habib Krebo. Itu beliau melawan Habib palsu itu, Habib Krebo. Nah ini Bang Tamparagi dalam waktu dekat murtadin Aceh, orang Aceh akan datang lagi bertobat, akan datang lagi kepada Yesus. Ini benar-benar teman saya yang luar biasa ini. Kita terus bimbing dan dalam bulan ini sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Bulan depan datang ke tempat kita Bang Tamparagi. Jadi melalui Maulid Yesus Kristus tahun ini adalah tahun pertobatan bagi saudara-saudara kita umat Islam. Yesus sendiri berkata dalam Al-Quran, Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Makanya Bapak Quraish Shihab sangat hati-hati kalau ngomong. Sangat hati-hati. Selalu apa yang beliau sampaikan itu beliau kutip, ada dalilnya, ada hadisnya.
ada ayatnya. Tidak asal ngomong seperti ustadz-ustadz yang lain, asal mengatakan haram, haram, haram. Tetapi memakai barang kafir, memakai barang Yahudi, tidak haram. Nah, terima kasih Bang Taparagi dan seluruh subscriber Tambang. Makasih Bang Effendi. Oke, Iya, Bang. teman-teman, kita udah 1 jam lebih. Kita udah saling mengucapkan selamat Natal ya. Sekali lagi terakhir saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman semua dan juga Oh Bang, selamat saya Natal belum untuk Pak ucapkan. Haram. Halo Bang. Oh iya, saya Oh iya. belum. Selamat Natal nih. Merry Christmas. Saya belum ucapkan selamat Natal bagi teman-teman semuanya. Saudaraku, para subscriber, Bang Tamparagi, saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam akid. Salam akid. Ya, Frater, silakan Frater. Ucapkan selamat Natalnya. Ya, baik untuk Bapak Haram dan seluruh keluarga dimanapun berada, seluruh dunia bersuka cita, seluruh dunia bergembira, seluruh dunia merasakan kedamaian yang sama. Maka dari itu, atas nama segenap anggota keluarga Bapak Haram, saya ucapkan selamat merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat menyongsong tahun yang baru di tahun 2022. Semoga sukacita yang terus-menerus kita alami dari tahun ke tahun menjadi sama, menjadi satu di dalam namanya yang kudus, nama yang tersuci, di dalam kelahirannya yang sungguh-sungguh membawakan kebahagiaan dan kesempurnaan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Knight Templar, silakan ucapan selamat Natalnya. Terakhir. Ya, terakhir ya dari saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua ya. Jadi memang Natal inilah puncak dari seluruh ya pewahyuan yang ada di Alkitab ya. Ya, sebab dengan datangnya ia sebagai manusia ya, dia itu menggantikan penghukuman yang harusnya kita terima. Ya, itu sajalah dari saya ya. Terima kasih, selamat Natal semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Natal teman-teman semua. Buat teman-teman semua, terima kasih juga yang udah mendukung channel Tanpa Ragi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat Natal juga Pak Haram dan seluruh keluarganya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.